mencari kebenarannya. Jadi semua pihak kita telusuri kebenarannya, kita runut kronologinya, kita konstruksi peristiwanya. Nah, sampai pagi tadi, sampai siang ini memang ada beberapa hal yang menurut kami semakin membuat terang bagaimana peristiwa ini berlangsung. Perkembangan kasus penanganannya sampai dengan saat ini, penyidik masih melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya, keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik. Sebelum ke sana memang setelah kami meminta keterangan dari SPI, tapi masih ada beberapa yang perlu kami dalami lagi ke saudara-saudara SPI. Terus nanti habis itu, ini sekarang saya sedang cek lapangan untuk tahap awal. Habis itu nanti minta keterangan kepada kepolisian, baru dari sana kita akan uji dengan ahli. Ya yang terkait, bisa soal balistik, uji balistik, bisa soal lalu lintas, bisa soal macam-macam yang itu menunjang bagaimana. Tanggapi rekonstruksi polisi soal tewasnya Laskar FPI, Komnas HAM mengatakan, itu kan versi mereka. Komisi Nasional atau Komnas HAM Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damani mengapresiasi upaya dan hasil rekonstruksi kasus penembakan 6 Laskar Front Pembela Islam atau oleh Mabes Polri Senin dini hari. Dia mengatakan, dalam konteks Komnas HAM, rekonstruksi itu sudah masuk dalam substansi perkara. Rekonstruksi itu dia sebut versi polisi. Sedangkan Komnas HAM memiliki metode sendiri dalam proses pencarian fakta penembakan 6 pemuda pengawal Habib Rizik Syihab. Kita masih dalam proses penelusuran, data, fakta segala macam. Ya kita menghormatilah rekonstruksi yang dibuat oleh pihak Polri. Itu kan versi mereka. Tentu Komnas HAM dengan mandat yang ada sebagai lembaga negara independen menelusuri menurut data, informasi yang kami kumpulkan sendiri. Nanti kami cross-check juga kepada pihak kepolisian, pihak lain, termasuk saksi-saksi lapangan yang sudah kami temui, katanya. Dia menolak mengungkap hasil sementara penelusuran Komnas HAM atas peristiwa berdarah itu, sebab investigator pencari fakta Komnas HAM masih terus bekerja mengumpulkan fakta dari lapangan dan menggali informasi dari berbagai pihak. Dia mengatakan pro kontra yang terjadi di masyarakat sejatinya tidak boleh mengganggu kerja tim Komnas HAM untuk membongkar dan merangkai keseluruhan kasus tersebut. Ya saya kira begini, itu sudah substansi. Janganlah, biar saja dulu. Terganggu nanti adik-adik kita yang tim lapangan ini. Karena mereka ketika turun ke lapangan saya lihat sendiri. Dikerumuni banyak orang kan dia juga jadi ini kan. Dan kita tahu di publik kita ini ada pro dan kontra. Jadi saya kira itu akan sangat berpengaruh pada tim kami. Terutama tim kami yang masih muda-muda ini katanya. Karena itu kata dia mereka dan tim Komnas HAM tidak akan membicarakan substansi perkara yang sedang mereka dalami. Komnas HAM kata dia baru akan membicarakan substansi masalah setelah seluruh bahan dan rangkaian peristiwa tersusun secara lengkap dan komprehensif. Karena itu kami berharap sebaliknya, sebelum ini dikumpulkan semua, dianalisis, di cross-check sana-sini, kita tidak akan bicara tentang substansi. Tapi tahapan itu sudah kita lakukan. Kita sudah 3 hari 3 malam ada di lapangan, meng-cross-check semua bahan dan informasi-informasi, ungkapnya. Dia meyakini selama ini masyarakat menerima informasi yang simpang siur, bahkan juga informasi itu tidak didukung bukti-bukti lapangan. Karena itu akan tiba waktunya Komnas HAM membuka keseluruhan kasus tersebut. Setelah fakta, data, informasi dan analisis Komnas HAM rampung, ya semuanya kan sebetulnya menjadi baru. Karena masyarakat kan masih melihat katanya-katanya. Kalau nanti kemudian kita ungkap, kan akhirnya jadi baruan di masyarakat. Persembunyian ditemukan, belum pasti datang ke Komnas HAM. Netizen sindir Kapolda Metro Jaya. Beragam reaksi negatif bermunculan seiring belum pastinya Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mendatangi kantor Komnas HAM
pagi ini. Imbasnya nama Komnas HAM sempat menjadi trending topik di jagat media sosial. Hingga kini, nama itu telah diposting 11.000 akun sejak malam tadi. Ayo dukung Komnas HAM agar segera memeriksa Kapolda Metro Jaya. Adalah kewajiban pemerintah mengusut tuntas dugaan pembunuhan ekstrayudisial dalam kasus ini. Polisi adalah aparat penegak hukum, bukan koboi yang bisa beraksi di atas hukum. Hashtag kami bersama Habib Rizik, bebaskan Habib Rizik. Intinya satu, Pak Fadil berani datang enggak ke Komnas HAM? Kalau merasa benar datang aja, kalau salah ya pastinya takut ya kan? Katanya Gajah Mada. Ntar kalau gak datang bisa jadi gajah duduk. Huhuhu. Kalau disuruh hadir ya hadir. Gak usah banyak alasan. Giliran manggil rakyat harus hadir atau mau ditangkap. Katanya penegak hukum, tapi kok gak taat hukum. Hingga berita ini ditulis, nama Komnas HAM terus dicuit sebagian akun Twitter. Selain mengapresiasi langkah Komnas HAM yang melakukan independensi dalam olah TKP sendiri, netizen mengapresiasi pemanggilan Kapolda Metro Jaya oleh Komnas HAM. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya berencana tak hadir pemanggilan dirinya oleh Komnas HAM. Hal itu ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus. HRS tolak tanda tangani surat penangkapan dan penahanan. Pengacara Habib Rizik Syihab, Sugito Atmo mengatakan, kliennya telah menolak menandatangani surat penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan kepolisian. Karena penolakan ini, kepolisian mengeluarkan berita acara penolakan penandatanganan atas penangkapan dan penahanan HRS. Dan secara hukum, hal itu juga diperbolehkan. Demikian kata dia kepada republika.co.id. Polisi menindaklanjuti penolakan itu dengan menandatangani sendiri surat penangkapan dan penahanan tersebut. Penyebab HRS menolak tanda tangan menurut Sugito karena kekecewaan atas ketidakadilan hukum yang dialaminya. Terkait dengan langkah yang akan diambil pihak HRS terkait penahanan, Sugito mengatakan pihaknya akan melakukan persiapan dan konsolidasi untuk pra-peradilan. Rencana untuk menyusun itu akan dilakukan pada Senin 14 Desember. Sugito tak menampik, saat ini memang ada beberapa pihak dari mulai politisi, ulama, dan lainnya yang mendukung HRS. Termasuk tawaran dari politikus yang siap menjadi penjamin penangguhan HRS. HRS bersama dengan 5 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan massa di acara akad nikah Putri Rizik Syihab. Dari sejumlah nama tersebut, HRS sudah diperiksa dan ditahan oleh pihak kepolisian. Adapun tersangka lain adalah Ketua Panitia dengan inisial HU, ketiga Sekretaris Panitia inisial A, keempat inisial MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan, dan kelima inisial SL sebagai penanggung jawab acara, dan terakhir HI sebagai Kepala Seksi Acara. Keenam tersangka dikenakan pasal 160 dan 216 KUHP. HRS ditahan, MUI ingatkan polisi harus adil. 79.000 petugas KPPS reaktif COVID. Siapa yang akan menjadi tersangka? Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mewanti-wanti polisi untuk berbuat adil dalam mempidanakan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Syihab. Ia mempertanyakan apakah pihak yang menimbulkan kerumunan yang banyak terjadi saat serangkaian gelaran Pilkada 2020 juga sudah dipidanakan? Anwar Abbas menanyakan jika Habib Rizik Syihab diinterogasi dan ditahan karena tindakannya itu, apakah orang lain yang juga melakukan hal yang sama juga sudah diinterogasi dan ditahan? Kalau sudah, berarti pihak kepolisian sudah menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Namun jika sebaliknya, menurut Ketua PP Muhammadiyah itu, aparat kepolisian belum menegakkan hukum secara adil. Anwar Abbas berujar jika itu yang terjadi, maka hal tersebut bakal mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini, baik untuk saat ini maupun perkembangan ke depannya. Ia juga menambahkan jika mau adil, sebaiknya aparat mempunyai data jumlah korban COVID-19 imbas dari kerumunan yang ditimbulkan Rizik Syihab. Kemudian data ini dibandingkan dengan jumlah korban yang timbul atas kerumunan yang terjadi karena pilkada.
Lantas siapa yang bakal mempertanggungjawabkan korban COVID-19 imbas dari pilkada lalu? Khusus tentang pilkada, masyarakat sudah banyak mengingatkan pemerintah supaya menunda pilkada. Tetapi pemerintah tetap melaksanakannya sehingga kerumunan-kerumunan sewaktu kampanye dan sewaktu pencoblosan banyak terjadi. Pertanyaannya, siapa yang akan dijadikan tersangka dalam hal ini oleh pihak kepolisian? Apakah mereka bisa terbebas dari tuntutan hukum? Demikian sambung dia mempertanyakan. Menurut Anwar Abbas, jika mau adil, apa yang dilakukan kerumunan massa saat pilkada dan yang dilakukan oleh Rizik Syihab nyaris sama. Keduanya sama-sama memiliki korban COVID-19 imbas dari kerumunan tersebut. Sebagai negara hukum, menurut Abbas, pelaku pemicu kerumunan dalam pilkada juga mesti diadili layaknya imam besar FPI itu. Jika hal ini sudah dilakukan, aparat sudah layak untuk disebut profesional. Namun jika sebaliknya, maka ia menganggap akan timbul masalah di kemudian hari.